Manajemen pemasaran dan promosi pariwisata merupakan aspek krusial dalam industri pariwisata yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan dan meningkatkan kunjungan ke destinasi tertentu. Proses ini melibatkan teknik pemasaran dan komunikasi seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk dan layanan pariwisata. Sebelum berbicara manajemen pemasaran pariwisata, perlu kita ketahui apa itu pariwisata. Pariwisata merupakan suatu proses, aktivitas, serta hasil dari interaksi antara pemerintah, supplier pariwisata, wisatawan, tuan rumah, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Pariwisata memiliki 4 elemen yaitu permintaan atau demand, perjalanan atau travel, destinasi atau destination, dan pemasaran atau marketing. Pariwisata bersifat intangible, sehingga wisatawan dapat menikmati atau membeli produk atau jasa secara bersamaan. Manajemen pemasaran pariwisata adalah proses di mana organisasi yang bergerak di sektor pariwisata menentukan target pasar spesifik dan menggunakan sumber daya pemasaran untuk melayani pasar tersebut dengan optimal. Hal ini mencakup analisis kebutuhan dan keinginan wisatawan, pengembangan produk yang sesuai, penetapan harga yang kompetitif, distribusi yang efisien, dan promosi yang menarik. Tujuan utamanya adalah mencapai kepuasan wisatawan sekaligus memenuhi tujuan bisnis organisasi. Promosi pariwisata adalah upaya komunikasi antara pengelola destinasi dengan target pasar dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran destinasi secara efektif dan efisien. Beberapa strategi promosi yang dapat diterapkan antara lain: hal pertama yang dilakukan adalah analisis target pasar berdasarkan demografis, psikografis, maupun perilaku, serta menganalisis pesaing dan keunggulan destinasi. Selanjutnya, menciptakan branding destinasi. Kegiatan ini tidak jauh dari branding. Destinasi wisata perlu membentuk identitas yang unik untuk membedakan dengan destinasi lainnya. Selain branding, perlu menciptakan positioning. Positioning merupakan citra yang akan dikenal dan dikenang oleh wisatawan. Selanjutnya adalah pemasaran melalui media sosial. Hal ini dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, X, maupun TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan konten yang menarik dan interaktif. Langkah selanjutnya adalah penggunaan konten visual yang menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyajikan foto dan video berkualitas tinggi yang menampilkan keindahan dan keunikan destinasi untuk menarik perhatian calon wisatawan. Selanjutnya, kita dapat melakukan kerjasama dengan influencer pariwisata, seperti menggandeng influencer atau blogger perjalanan untuk mempromosikan destinasi melalui pengalaman pribadi mereka, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik destinasi. Langkah selanjutnya adalah pengembangan paket promosi pariwisata dengan menyusun paket wisata yang menarik dengan harga kompetitif, termasuk penawaran khusus atau diskon untuk menarik wisatawan. Dalam tawaran paket promosi, dapat dilengkapi dengan produk kuliner atau merchandise yang khas dari daerah tersebut. Perlu dipikirkan pula bagaimana pengemasan yang menarik yang dapat memastikan keamanan produk. Aktivitas ini dapat menjadi pilar penggerak perekonomian masyarakat melalui pariwisata. Optimalkan sumber daya yang dimiliki dan berpotensi untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Langkah penting lainnya adalah partisipasi dalam pameran pariwisata, seperti mengikuti pameran atau expo pariwisata untuk mempromosikan destinasi secara langsung kepada calon wisatawan dan perilaku industri lainnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital dengan mengembangkan aplikasi mobile atau situs web interaktif yang memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi dalam melakukan reservasi. Promosi dapat dilakukan pula melalui media massa dengan menggunakan saluran media tradisional seperti televisi, radio, dan majalah untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya adalah penyelenggaraan event atau festival dengan mengadakan acara budaya, musik, atau kuliner untuk menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan citra destinasi. Misalnya, kota Davos di Swiss. Davos ini merupakan kota kecil tetapi memiliki pemandangan yang indah. Lalu, bagaimana caranya Swiss mengembangkan kota Davos? Caranya adalah dengan menyelenggarakan event-event internasional di sana seperti The World Economic Forum, konser musik, summer meeting, dan juga hal lainnya.
Berangkat dari sini, otomatis akan muncul kebutuhan akan hotel dan kebutuhan lainnya. Sehingga kotanya ini menjadi hidup berkat strategi pemasaran melalui pariwisata. Contoh lainnya seperti di UK dengan bisnis pendidikannya atau edutourism. Mereka berangkat dari tawaran dan positioning sebagai negara yang ramah untuk mengenyam pendidikan sehingga berhasil mendatangkan mahasiswa dari banyak negara yang sekaligus dapat mempromosikan aspek pariwisata mereka. Kemudian Jepang. Dulu, Jepang terkenal dengan industri manufakturnya yang sangat maju. Kini, Jepang memiliki beberapa kompetitor dalam bidang manufaktur. Hal tersebut mendorong Jepang untuk membuka sisi pariwisatanya dengan pengenalan budaya dan objek wisatanya, seperti kuliner, daerah, bahkan institusi pendidikan. Jika kalian ke Jepang saat ini, para wisatawan tidak akan melewatkan untuk berkunjung ke University of Tokyo. Lalu ada Korea Selatan yang terkenal dengan K-pop. Amerika dan American Dream Hollywood, Nevada, dan Las Vegas dulu menjadi pusat perjudian dan sekarang mereka bertransformasi menjadi integrated resort industry. Jangan lupa melakukan kerjasama dengan agen perjalanan. Hal ini dilakukan misalnya dengan melakukan mitra dengan agen perjalanan untuk memasarkan paket wisata dan menjangkau pasar yang lebih luas. Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah penyediaan layanan informasi yang responsif dengan memberikan layanan informasi yang cepat dan akurat melalui berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wisatawan. Lalu, mengapa manajemen pemasaran dan promosi pariwisata menjadi penting? Implementasi manajemen pemasaran dan promosi yang efektif dalam sektor pariwisata memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Strategi pemasaran yang tepat dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tertentu. Kunjungan wisatawan ini dapat datang dari beragam tujuan, misalnya wellness tourism, edutourism, culture tourism, culinary tourism, dan lainnya. Selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, pendapatan dari sektor pariwisata juga akan meningkat, yang berdampak positif pada perekonomian lokal. Yang selanjutnya adalah circular economy. Promosi yang menekankan pada keunikan budaya dan keindahan alam tertentu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan lingkungan. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Pemasaran pariwisata tidak lepas dari penggunaan teknologi digital. Manajemen dan strategi pemasaran pariwisata harus mampu beradaptasi dengan teknologi melalui konten digital untuk menjangkau jumlah wisatawan yang lebih luas. Hal penting lainnya adalah penciptaan lapangan kerja. Misalnya, pertumbuhan sektor pariwisata mendorong terciptanya berbagai peluang kerja di bidang perhotelan, transportasi, kuliner, dan layanan pendukung lainnya. Hal penting selanjutnya adalah menghadapi persaingan global. Saat ini, destinasi wisata sudah banyak sekali ditemukan sehingga perlunya strategi pemasaran agar tetap dapat bersaing dan relevan di pasar global. Secara keseluruhan, manajemen pemasaran dan promosi pariwisata memainkan peran vital dalam pengembangan dan keberlanjutan industri pariwisata. Pendekatan yang terencana dan terintegrasi dalam pemasaran akan membantu destinasi wisata bersaing secara efektif di pasar global dan memenuhi kebutuhan serta harapan wisatawan. Di Indonesia, dengan banyak sekali daerah harus terlebih dahulu mengenal potensi daerahnya masing-masing yang dapat dikembangkan sebagai nilai tambah sehingga tiap daerah dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata baru atau new destination. Industri pariwisata dapat dimaksimalkan untuk menjadi sumber perekonomian andalan suatu daerah. Kawasan wisata daerah yang menjadi daerah tujuan wisata perlu didukung dengan pemasaran pariwisata sehingga berpengaruh bagi perekonomian daerah khususnya masyarakat setempat. Kebutuhan tersebut sangat sesuai dengan program studi manajemen bisnis pariwisata yang secara holistis mempelajari how to manage pariwisata sebagai bisnis atau industri secara menyeluruh. Jika kita melihat budaya Indonesia, Indonesia ini merupakan negara yang menarik baik dari aspek lokasi, kekayaan budaya, keindahan kontur alam, dan lainnya. Namun demikian, permasalahannya adalah pada infrastruktur seperti integrasi akses transportasi, kenyamanan jalan, dan lainnya.
Salah satu aspek yang sekarang terlihat dan membuka akses pariwisata adalah pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, paling tidak bagi wisatawan domestik. Tantangan berikutnya yaitu tentang sumber daya manusianya. Dalam bisnis pariwisata, kita juga harus memastikan bisnis tersebut sustain. Itulah sebabnya kita harus melibatkan masyarakat sehingga mereka harus mendapatkan dampak ekonomi sehingga akan bersama-sama sadar untuk mempertahankan pariwisatanya atau community-based tourism. Sehingga pemasaran bisnis pariwisata akan selalu relevan, berdampak, dan memberi nilai tambah.